Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi Robusta. Ngobrol perkara ilmu rohani untuk stamina hidup. Bagaimana kabar Sobat Ngopi Robusta hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, tenang, dan juga selalu penuh dengan keberkahan. Sobat Ngopi Robusta, ada satu momen yang selalu berhasil menghadirkan rasa hangat di hati kita di setiap tahunnya, yaitu momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin untuk banyak dari kita, Maulid Nabi mungkin hanya identik dengan tradisi, pengajian, atau bahkan hanya sekedar libur nasional. Tetapi, pernahkah kita berhenti sejenak untuk benar-benar memahami atau mengenali siapa sih sosok yang kelahirannya kita peringati ini? Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi mendalam bersama Ustazah Chandra Wulandari dari IKADI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Mbak Ana. Alhamdulillah ya Ustazah, di podcast kali ini kita akan bedah makna Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak hanya dari sisi historisnya saja, tetapi bagaimana relevannya untuk kehidupan di sehari-hari kita, gitu nggih Us? Nggih, untuk mengenai Maulid Nabi nih Us. Sebenarnya apa sih makna yang paling mendalam, tapi kadang itu malah sering terlewatkan oleh kita? Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana dan pemirsa sekalian, ya. Di awal saya menyampaikan terima kasih ya. Ini kesempatan yang memang baru pertama kali saya hadir di podcast di Rumah Sakit Dengus ini. Jadi kalau kita membahas tentang Maulid Nabi, sesungguhnya yang harus benar-benar membuat kita sadar pertama kali adalah satu hal tentang keberadaan beliau yang ditakdirkan Allah menjadi Nabi kita, itu satu anugerah yang luar biasa. Kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah bagian yang melekat penting dan tidak mungkin dilepaskan dari syahadat kita. Jadi syahadat kita, syahadat kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika kita beriman dengan mengucapkan syahadat itu, kita beriman kepada Allah, sekaligus kita mengimani bahwa Rasulullah Muhammad SAW ditunjuk Allah untuk menjadi Nabi, dan itu otomatis menjadi panutan kita. Itu harus benar-benar kita yakini bahwa tidak bisa kita lepaskan syahadat itu dari pribadi Rasulullah sebagai seorang sosok begitu ya, sebagai manusia pilihan. Dan itu membuat kita harusnya sekali lagi, kalau umumnya orang itu diberi amanah putra putri, ada kelahiran, karena Maulid ini kan maknanya memang sebenarnya kan kelahiran, kita memperingati kelahiran Nabiullah Muhammad SAW, yang semua kelahiran itu umumnya itu menjadi bahagia. Dan seperti itu juga harusnya kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita memperingati Maulid Nabi, berarti ya yang pertama sekali kita harus jaga rasa syukur kita karena kita ditakdirkan Allah menjadi umatnya beliau, yang menjadi umat, insya Allah umat terbaik dari sekian Mbak Hana sudah sering saya ajak di kajian-kajian kan, dari 124.000 nabi, beliau adalah nabi terbaik, dan berbahagialah kita menjadi umatnya beliau dari nabi terbaik, manusia terbaik yang memang Allah cintai. Iya. Kemudian berarti itu ya Us, maksudnya berarti maknanya dari Maulid Nabi itu adalah rasa syukur kita terhadap harusnya keadaan bahwa kita adalah umat dari Nabi terbaik. Betul. Ya, Nabi Muhammad SAW. Betul. Jadi pada umumnya kelahiran itu membuat bahagia manusia, maka ketika kita memperingati Maulid berarti ya harusnya kita ini juga sangat berbahagia, semakin bersyukur, dan kemudian ada imbas-imbas lain dari rasa syukur itu, sehingga rasa bahagia kita itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita meneladani apa yang beliau sudah lakukan.
Oke. Kemudian mengenai akhlak Rasulullah ini, Ustaz. Nggih. Oke. Sebenarnya sifat dan karakter mana dari beliau Ya. yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari di Ya. masa sekarang ini, Ustaz? Iya. Jadi kalau boleh saya mengutip satu ayat di Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya tidak ada pada diri Rasulullah SAW itu telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, jadi bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi karena memang Allah sendiri menyampaikan dalam firman-Nya bahwa Rasulullah itu suri teladan terbaik bagi dirimu, berarti kan kita bagi umatnya Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan rahmat, merupakan karunia yang sangat besar yang harus kita senantiasa syukuri, dan kemudian kita diingatkan tentang kedatangan hari kiamat, dan kita diminta untuk banyak menyebut asma Allah, banyak berzikir, termasuk di dalamnya adalah kita banyak berselawat. Jadi ketika kita merasa bahagia dengan kehadiran beliau di dunia ini, dengan kelahiran beliau, maka ya harus kita tunjukkan bahagia itu harus kita tunjukkan dengan segala hal yang orang itu bisa menilai, oh memang bahagianya itu nampak begitu. Jadi kalau apa ya istilahnya, kalau seseorang itu mengatakan, itu harus ada buktinya, dan buktinya adalah dengan kita mengikuti semua sunnahnya Rasulullah itu dengan ya tidak banyak, kalau orang Jawa bilangnya tidak kakean alasan untuk mengikuti apa yang beliau lakukan, beliau contohkan. Dan kemudian bukti yang lain adalah kita sering bersolawat, apalagi ini hari Jumat ya. Hari Jumat kan disunahkan untuk banyak bersolawat kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu ada yang mungkin perlu saya perjelas mungkin dari pertanyaan yang tadi Mbak sampaikan. Ya, jadi seperti akhlak yang seperti apa? Iya, akhlak ya. Iya, jadi mungkin kan di kehidupan sehari-hari sekarang ini banyak banyak hal-hal yang membuat kita itu sedikit gampang panas sebagai manusia. Iya, jadi mungkin apa ya yang bisa kita teladani dari akhlak Rasulullah? Iya. Di masa itu tadi sekarang. Mungkin yang saya belum fokus di akhlaknya beliau. Jadi kalau kita ingin membahas atau belajar tentang akhlaknya Rasulullah, ya otomatis tidak boleh ambil sebagian-sebagian. Yang aku seneng tak contoh, yang aku gak seneng aku tidak mau gitu. Itu yang tidak boleh. Jadi seluruh kehidupan Rasulullah, seluruh akhlak beliau itu ya harus kita contoh. Semaksimal mungkin kita upayakan kita bisa mencontohnya dari ubudiyah beliau, dari posisi beliau sebagai seorang hamba itu kan beliau maksimal ketika melakukan ibadah kepada Allah itu kan seperti itu. Untungnya apa yang disyariatkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW itu tidak semuanya itu diwajibkan untuk umatnya. Jadi misalnya perintah untuk melaksanakan qiyamul lail atau tahajud itu kan hanya khusus wajib untuk Rasulullah. Tetapi karena ada buahnya kebaikan, apalagi janji-janji, ada hadis keterangan bahwa memang Allah memang turun ke langit dunia ketika di sepertiga malam, maka ya kebangetan kalau kita nggak mencontoh. Tetapi yang diwajibkan itu Rasulullah. Akhlak beliau kepada Allah sebagai Tuhan kita itu Masya Allah luar biasa. Jadi seperti itu juga harusnya kita ini juga menjadi hamba yang membuat beliau itu bangga di hadapan Allah. Memang itulah yang harusnya kita lakukan, karena beliau itu kan dari tadi saya sampaikan 124.000 nabi, itu seluruh nabi dan rasulnya kan ada 313 atau 315 ya. Itu kan beliau nabi-nabi terdahulu itu kan tidak menyisakan apapun untuk umatnya. Doa itu hanya Rasulullah Muhammad SAW itu yang mengakhirkan
menyimpan doanya itu untuk umatnya, untuk kita, dan itu adalah syafaat nanti yang akan kita dapatkan di yaumil akhir. Maka ya sudah sewajarnya sebagai salah satu bentuk syukur tadi, bahagia tadi. Yang kedua ya akhlak kita itu kalau sudah ada janji untuk ditolong itu kan pasti ya kita berupaya keras untuk membahagiakan orang yang sudah menolong kita, kan wajarnya manusia kan seperti itu kalau berinteraksi dengan orang lain. Maka kalau dengan Rasulullah dengan janji-janji yang seperti itu, ya saya pikir itu sangat layak kita berikan, minimal dengan banyak kita bersolawat dan mencontoh akhlak beliau. Kemudian akhlak beliau yang lain dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya sebagai kepala rumah tangga, suami, ya. Suami, kemudian bapak dari putri-putrinya. Kalau putranya kan memang tidak tidak diberikan kehidupan panjang ya, tapi beliau diberikan kesempatan untuk mendidik putri-putrinya. Itu Masya Allah luar biasa. Kemudian ngemongnya beliau sebagai eyang, kakek, itu kan ya kayak gitu ya. Jadi yang sangat masyhur itu ketika putranya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum itu kan bahkan beliau itu dijadikan tunggangan, diajak main kayak umumnya masyarakat kita gitu loh. Dan beliau nggak jaim, beliau nabi, beliau rasul, manusia terbaik, tapi beliau nggak jaim. Kemudian ketika bertemu dengan ini saya pikir kalau nanti kita membahasnya tentang akhlak beliau di dalam rumah tangga itu nanti agak panjang. Saya ambilnya yang umum saja. Jadi beliau itu bersikap kepada anak-anak saat itu ada salah seorang anak laki-laki yang ketemu dengan beliau. Beliau itu bukan ngajak ngobrol itu yang serius-serius, enggak. Yang ditanya itu satu kesempatan ya, itu yang ditanya bagaimana kabar burungmu gitu. Jadi beliau bisa menempatkan diri dengan siapa beliau ngobrol. Beliau bisa menempatkan diri bagaimana bersikap. Jadi Masya Allah indah sekali. Dari mulai tadi urusan di dalam keluarga, kemudian muamalah dengan masyarakat atau mungkin sahabat-sahabatnya, bahkan dengan anak kecil sekalipun. Saya terus terang memang kalau urusan interaksi dengan anak ini sering kali saya jadikan kayak momen yang saya sangat bersyukur punya nabi yang Masya Allah luar biasa ini. Ternyata Rasulullah itu ulama menyampaikan pernah di satu kondisi itu pernah nyekel, kalau orang Jawa itu nyekel memegang ngikat jin ifrit. Dan di Madinah sana itu beliau niatkan untuk bendi dolanan arek-arek sesuk gitu ya, Masya Allah. Dan kemudian akhirnya beliau tidak jadi menjadikan si ifrit ini mainan buat anak-anak Madinah. Itu karena beliau akhirnya sadar, ingat bahwa ada nabi, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang diberikan kesempatan oleh Allah itu untuk menguasai para jin kan. Dan beliau sebagai seorang yang sangat berakhlak itu tidak mau akhirnya nanti menyamai atau malah mengungguli Nabiullah Sulaiman alaihissalam, akhirnya dilepaskan. Tapi intinya kan bisa kita ambil kesimpulan bahwa menyenangkan orang lain atau memberikan mainan kepada anak-anak itu sunnah Rasul. Sementara mungkin akhlak yang mungkin sebagian dari kita itu punya kesimpulan namanya memberikan kebaikan atau berakhlak kepada orang lain, apalagi dengan anak-anak, itu kayak dalam tanda kutip kayak kudune maksa agar Islam ini bisa benar-benar masuk ke kehidupan anak-anak itu. Dengan kadang itu kita agak keras, ayo ngaji, ayo sholat. Sebenarnya tidak boleh begitu. Jadi sebenarnya Rasulullah itu memberikan teladan kalau kita berakhlak atau menunjukkan sikap itu ya senyaman mungkin ketika harus berinteraksi dengan orang lain, apalagi dengan anak-anak itu dengan pikiran yang harusnya itu disamakan dengan cara berpikirnya anak-anak. Jadi Masya Allah itu luar biasa. Kemudian saya cuplik sedikit. Jadi kalau di dalam rumah tangga ini biasanya kan kalau mertua dan menantu itu kan banyak terjadi kasus, dan itu juga jangan. Kalau orang Jawa bilang itu memang begitulah ya begitu. Tapi beliau itu sebagai seorang
apa namanya, selain guru, itu beliau kan juga orang tua atau mertua yang ternyata dalam kehidupan berumah tangga itu ya ngelerem-ngeleremi ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu bertengkar masalah rumah tangga dengan putri beliau, itu ya beliau ya biasa saja menyikapi. Jadi ketika Sayyidina Ali itu ya nyun sewu dalam tanda kutip tukaran begitu kan, akhirnya keluar dari rumahnya beliau dan kemudian tidur di masjid. Kemudian beliau itu ya marani, maksudnya ya nyapo, wahai Abu Turab gitu ya. Jadi sebutannya itu bapaknya tanah gitu loh, karena kan beliau tidur ya saat itu kan nggak ada apa namanya keramik. Jadi akhirnya kan kalau tidur ya akhirnya nempelin tanah, makanya sampai disebutnya begitu. Jadi santainya beliau berinteraksi dan nyamannya beliau berinteraksi, berakhlak kepada manusia itu Masya Allah membahagiakan. Betul, humble sekali, penyayang, humble, betul, pemaaf juga. Iya, Masya Allah, ya pemaaf dan sangat memaklumi kondisi orang yang diajak berinteraksi. Iya, Masya Allah. Berarti karena kan mungkin itu ya yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, itu lebih banyak memaklumi. Iya, betul. Ya. Gitu. Saya tadi jadi ingat lagi karena tadi memang fokusnya Mbak Hana kan di akhlak ya. Iya, di akhlak yang kehidupan. Jadi kalau di beliau itu kan contoh yang sangat masyhur itu kan dulu waktu beliau punya kebiasaan dan minta ditiru ya. Sayyidina Abu Bakar itu ketika beliau mungkin kalau bahasa kita meninggal ya, setelah meninggal itu kan beliau tanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, apa saja kebiasaan yang belum aku lakukan, yang belum aku tiru, yang selama hidup beliau itu beliau lakukan dan aku pengen menerinya. Ternyata ada satu kebiasaan beliau, yaitu ndulang seorang Yahudi yang buta, yang menghina. Iya betul, iya itu masyhur sekali. Iya. Kalau kita ngobrol sama orang yang kita tolong, kok kemudian dia ngunen-nguneni, itu kan sudah semeremet aja rasanya kan ya. Nah, beliau enggak, malah disuapi. Padahal disuapi sampai tanpa Masya Allah, pokoknya sampai si orang tua ini tuh nyaman sekali sampai ya. Padahal itu sambil ngata-ngatain, oh cocok Muhammad itu tukang sihir kayak gitu, diunen-uneni lah kalau bahasa Jawanya itu. Dan kemudian dicoba oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, itu akhirnya didulang. Nah, ketika dulang orang yang sama, ini akhirnya si orang tua yang buta tadi itu kroso, kamu siapa? Kenapa? Kamu bukan orang yang biasa dulang aku. Loh kenapa? Ya karena orang yang dulang aku itu nggak pernah sampai membuat tanganku itu capek untuk ngambili mungkin ya, entah itu eri, tulang-tulang yang begitu, nggak pernah. Jadi ketika dia dulang aku, dia nyuapi aku, itu semuanya nggak perlu aku itu repot. Nah, kamu siapa? Kemudian akhirnya ya karena biasanya orang tua buta ini kan mengolok-ngolok dan pokoknya menghina-hina Rasulullah, itu akhirnya ketika diceritani bahwa orang yang biasa menyuapi dia itu sudah meninggal, siapa dia gitu ya, dan akhirnya dia tahu bahwa beliau adalah Nabiullah Muhammad SAW, dan saat itu juga langsung beliau syahadat. Jadi Masya Allah, ketika kita mau ngajak orang lain baik, kan beberapa kali saya sampaikan ke penjenengan dan teman-teman bahwa ciri seorang yang soleh itu adalah dia berusaha untuk baik, dan juga jadi seorang yang muslim, mengajak orang lain itu baik. Nah itu yang beliau sudah contohkan dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlaknya beliau, bahwa ngajak orang lain itu tidak harus dengan ucapan, tapi kadang ya itu tadi loh, menahan diri, kemudian ya mungkin memaklumi ya, sengin kawannya orang tua ini atau mungkin juga memaklumi karena memang dia nggak tahu, kalau dia ngata-ngatain saya ya berarti ya gak apa-apa biar saja. Jadi dan itu nggak mudah gitu. Itu nggak mudah, Masya Allah. Jadi ada satu, kalau saya bilang mungkin lebih rodok bombastis begini. Itu jihad kita untuk mengikuti apa yang beliau teladankan dalam kehidupan sehari-hari selama beliau hidup ya, Masya Allah. Gitu ya. Di masa sekarang itu kan banyak orang-orang itu yang mengalami burnout, kemudian kecemasan gitu. Itu adakah
dari Nabi teladan dari Nabi Muhammad itu, atau mungkin malah Tips atau iya tips atau mungkin beliau malah pernah memperingatkan, memberi peringatan kepada sahabat atau apa yang mungkin agak relevan atau relate dengan kehidupan sehari-hari sekarang mengenai itu tadi burnout atau kecemasan yang berlebihan gitu. Kalau kita bicara tadi saya singgung tentang ketauhidan, tentang iman, ya, maka yang kita pegang itu adalah keimanan kita kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah itu kan ya maha segalanya. Allah itu bahkan ada satu nama nama Allah itu yang mungkin kadang kita sering baca, sering mengucapkan tapi nggak ngeh ternyata ini maknanya. Itu ada nama asma Allah yang bermakna memaksa. Al-Qahar, Al-Qahru. Ternyata kalau ulama itu menyampaikan Al-Qahru itu memaksa. Ya. Jadi kalau maha memaksa maksudnya ya terserah Allah, memang Allah kan maha segalanya. Allah menentukan apapun untuk hambanya itu terserah Allah. Tetapi ketika kita menjaga kedekatan dengan Allah, kalau saya biasa membahasakan kuatus silah bilah kita ini terjaga, hubungan kita dengan Allah ini selalu baik, bahkan semakin baik semakin hari itu malah ideal ya. Itu insya Allah ya nggak bakalan akan burnout itu ya. Jadi nggak akan sepanik itu, nggak akan secemas itu. Iya. Karena memang kalau kita yakin bahwa Tuhan kita itu maha segalanya, berarti kan nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Seolah-olah nyun sewu, seolah-olah kalau kita itu punya rasa kecemasan yang sangat besar karena beban yang apalah, pokoknya alasan apapun itu akhirnya muncul kondisi seperti itu kan seolah-olah kita itu kayaknya pelekan Allah. Memang siapa kita? Memang siapa kita? Dan kemudian memang ulama itu memberikan arahan, memberikan nasihat, kita ini diminta untuk senantiasa bahagia. Bahkan wajib, kalau saya itu dapatkan di banyak nasihat dari ulama, bahagia itu wajib. Karena seorang yang bahagia itu tanda dia ridho dengan takdirnya Allah. Ridho menerima takdirnya sebagai seorang hamba bahwa kita ini bertuhankan Allah yang maha segala. Dan kalau seperti itu, insya Allah nanti memposisikan diri sebagai seorang hamba itu akan nanti membuat kondisi yang tadi bikin dia sangat cemas tadi itu insya Allah akan mudah teredam. Dan memang kalau di dalam banyak kajian kan disebutkan bahwa jiwa kita ini kan bisa kotor. Hati kita, jiwa, hati ya boleh disebut apapun lah, intinya memang kita ini kan manusia dari ada wujud fisiknya, ada jiwa kita, itu kita ini diminta, makanya kenapa disuruh untuk melakukan sholat sebagai satu kewajiban, itu kan sebenarnya dalam rangka untuk senantiasa menjaga agar jiwa ini bersih. Maka sarana tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa yang utama itu kan sarananya dengan sholat. Dan ketika sholat itu mampu dilakukan dengan baik dan kemudian benar-benar totalitas ya, ikhlas karena Allah dan kemudian berusaha memaknai apa yang kita baca, itu insya Allah efek dari sholat itu insya Allah akan kita dapatkan. Kan sholat itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya' wal munkar. Fahsya' itu segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu. Kemudian kalau mungkar itu kan bisa jadi ya tadi ya antara kalau cemas macam-macam itu kan bisa melakukan hal-hal yang buruk dan itu kan bisa mengarah kepada kemungkaran. Entah itu akhirnya menyakiti dirinya sendiri atau bahkan mungkin orang lain, itu kan ekspresinya bisa macam-macam ya. Tapi intinya ya kalau seseorang itu sholatnya baik, dia pasti akan membuahkan hasil itu. Dia akan pasti bisa menenangkan dirinya dengan lebih mudah dibandingkan orang-orang yang tidak sholat. Maka kondisi apapun yang saat ini dirasa oleh manusia, itu harusnya dia itu berani untuk melakukan introspeksi. Ada apa dengan saya? Karena Allah itu berikan potensi kepada manusia itu sama. Dari mulai kepala, kemudian organ tubuh yang lain, tangan juga 2, tidak ada yang lebih, dengan segala pertimbangan yang terbaik dari Allah. Itu kan berarti kalau orang lain bisa, ya berarti yang lain juga bisa gitu loh. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa gitu loh. Makanya itu tadi kontrol utamanya di ibadah-ibadah kita, terutama sholat.
dan ibadah yang lain yang bisa menunjang untuk kebersihan hati yang kemudian akan sangat membantu untuk mengatasi kecemasan yang berlebih tadi, bahkan bisa panic attack ya. Itu ya tadi minimal ada kesadaran dan kemudian itu menumbuhkan semangat, ada motivasi untuk kayaknya saya harus lebih dekat sama Allah. Iya. Jadi itu yang kadang orang itu ndak mampu untuk segera mengatasi kondisi yang membuat hal-hal itu menjadi memburuk dalam dirinya, itu karena kadang dia tidak berani mengakui bahwa kayaknya saya memang ada masalah. Tapi lebih ke menyoroti orang lain menjadi penyebabnya. Kayaknya ini karena aku terlalu dibebani banyak gawean atau bisa jadi ya pokoknya intinya menyalahkan orang lain lah. Dan itu tidak sehat. Makanya di beberapa kali ruqyah yang saya temui itu juga kondisi orang-orang yang trans atau kesurupan. Itu ketika kita mau gali permasalahannya, ternyata memang dia yang suka terbebani dan efeknya kepada tadi kesurupan. Sebenarnya bukan kesurupan yang diakibatkan oleh jin, tapi karena kesurupan akibat tersihir dirinya sendiri. Jadi kesalahan atau mungkin hal yang membebani dia tidak mampu mengatasi, sehingga akhirnya kayak ibarat hal-hal yang buruk dari luar itu bisa masuk karena itu tadi pintunya dibuka sendiri oleh manusia, oleh kita. Kalau kitanya segera bisa mengantisipasi hal itu dan menyadari dan kemudian mengembalikan semuanya kepada Allah, memaksimalkan tawakal, ya, itu insya Allah nggak akan muncul hal-hal yang negatif seperti yang tadi sampaikan Mbak Hana. Iya, berarti kita harus tetap mengingat ya kalau tujuan kita hidup itu sebenarnya untuk beribadah. Iya, memang mungkin itu. Kalau bekerja memang salah satu dari ibadah. Betul. Tapi jangan sampai kita dikendalikan oleh hal-hal yang lain. Maksudnya ya tetap itu ibadah, tapi kita juga bisa membatasi itu. Ya. Bisa jadi memang mungkin karena merasa ya orang itu kan potensi macam-macam ya. Ada yang memang potensinya itu besar sekali. Ada yang dengan potensi yang dia miliki itu seolah-olah tanpa kontrol, yaitu tadi efek mungkin ibadahnya kurang mungkin bisa jadi di kacamata malaikat tuh kayaknya kurang berkualitas, sehingga akhirnya merendahkan orang lain. Sing iso ki mung aku, atasanku sing percaya ki mung mbek aku, sehingga akhirnya ketumpuk banyak hal hanya di dia, padahal itu bisa berbagi. Dan ya itu butuh latihan, butuh bahkan dipaksa untuk saya itu kan bagusnya ya kerjanya tim, memberikan masukan atau mungkin berbagi pekerjaan dan seterusnya. Itu saya pikir kan seni tersendiri di ibadah dalam bentuk bekerja ya jadi begitu insyaallah. Kemudian itu mungkin bisa dijelaskan mungkin ke Sobat Ngopi Robusta ya. Jadi dalam mencintai Nabi itu kan tidak hanya lewat lisan saja. Mungkin komitmen atau mungkin action plan atau langkah kecil yang akan bisa kita lakukan, segera kita lakukan setelah mendengar podcast ini mungkin. Gimana? Yang Mbak Hana tanyakan tentang bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah sebagai bentuk syukur dan sebagai bentuk real kita itu bahagia itu ya dengan cara mencintai. Nggak mungkin ya kita itu bisa merasakan bahagia kalau kita itu nggak mencintai atau menyukai sesuatu yang bikin kita bahagia. Maka sudah sangat layak kalau kita itu pengen bahagia ya kita mencintai Allah yang pertama itu, yang kedua adalah mencintai Rasulullah. Maka mahabbatur Rasul itu ya benar-benar harus kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan ada di Quran surat At-Taubah ayat ke-24 bahwa seorang yang beriman itu ya cintanya itu harus ada levelnya. Level yang pertama itu harus kepada Allah. Yang kemudian cinta yang kedua adalah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Yang ketiga jihad itu bisa bermakna sangat luas dan seterusnya adalah yang lain. Jadi kalau kita pengen menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah ya dengan kita mengikuti apa yang beliau lakukan, beliau contohkan sunnah Rasul dengan bahkan di kondisi tertentu ketika Rasulullah itu mungkin di momen-momen tertentu itu digunakan sebagai
permainan bagi orang-orang atau musuh-musuhnya Allah ya, dihina-hina dengan mungkin ada salah satu dari fragmen kehidupan beliau itu yang mungkin dibikin ya momen akhirnya dijatuhkan, itu kita siap untuk menjadi pembela. Dan itu bentuk pengorbanan yang real harus kita lakukan. Maka menjadi seorang yang soleh, menjadi seorang yang beriman, itu tidak cukup hanya sampai di situ, tapi kita harus punya ilmunya. Maka meneladan Rasulullah itu salah satunya upaya yang real harus dilakukan itu adalah ketika seseorang itu belajar tentang bagaimana kehidupan beliau, bagaimana sosok beliau, bagaimana kehidupan dalam rumah tangga beliau, bahwa mungkin masalah poligami yang sering dijadikan permasalahan atau untuk menjatuhkan Rasulullah, itu kita siapkan diri. Oh, ternyata pernikahan Rasulullah itu enggak karena maunya beliau, dengan kita tahu ilmunya. Yang saya sudah fotokan itu ya, fotokan bahwa ada riwayat kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah, karena memang itu kan dibawa oleh sapu tangan yang di dalamnya ada gambarnya Sayyidah Aisyah, dan itu adalah perintahnya Allah. Wahyu, iya, itu wahyu. Jadi kemudian kenapa beliau menikahi yang usianya sepuh, usia 72, dengan fisik yang tidak jamil ya, tidak jamilah, tidak cantik, tapi ada hal kebaikan yang di dalamnya bisa kita gali, itu kan insya Allah kita jadi bisa memposisikan diri kita ini menjadi pembelanya Rasulullah, dan bentuknya realnya seperti itu. Dan yang utama ya kita tadi melaksanakan apa yang dicontohkan, diteladankan oleh beliau, dan kemudian banyak bersolawat kepadanya. Dan saya pikir ketika kita mencintai ilmu, berarti insya Allah itu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah. Dan mencintai beliau itu tidak pernah ada ruginya. Bagaimana mungkin kita bisa bagaimana mungkin kita bisa bagaimana mungkin kita tidak menyukai seorang yang disebut ketika akhir hayatnya. Di akhir hayat beliau itu yang disebutkan bukan istri-istrinya yang cantik-cantik, umat, atau yang pintar-pintar atau yang paling muda, tidak, tetapi adalah umatku, umati, dan itu adalah kita. Maka ya sudah, ya kebangetan intinya. Kalau kita itu tidak mencintai beliau itu kebangetan. Yang disebut di akhir hayat beliau itu loh kita. Maka ini yang harusnya juga membuat kita semakin termotivasi untuk semangat mencontoh apa yang beliau lakukan, kebaikan-kebaikan yang beliau teladankan, dan mencintai beliau dengan tanpa syarat. Itu adalah ketika beliau di hadapan para sahabat itu mengatakan, sesungguhnya aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Kemudian di forum itu para sahabat memberikan komentar, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kemudian Rasulullah mengatakan, bukan, kalian itu ashabi, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihatku, tapi mencintai dan mengimaniku itu dengan keimanan yang sama dengan kalian. Dan mereka itu adalah kita. Oh, Masya Allah. Maka ya, bismillah, maka layakkan diri kita untuk diberikan syafaat dan juga mendapatkan cintanya Rasulullah dengan kita utuh memberikan cinta yang seindah mungkin untuk Rasulullah Muhammad SAW. Allah alam. Masya Allah, ini obrolan yang sangat membuka pikiran kita ya, ya. Mungkin satu hal yang mengena mungkin di hati saya ya, bahwa mencintai Rasul atau mencintai Nabi Muhammad itu tidak melulu hal-hal yang besar, kita harus berjihad atau tidak, tetapi mulai dari hal-hal yang kecil, meneladani sifat-sifat beliau seperti itu. Kemudian belajar, berilmu, itu kan juga salah satu dari bentuk kita mencintai beliau. Begitu ya. Cukup, ini banyak sekali obrolan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak Ustazah Chandra yang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi wawasan yang luar biasa di episode kali ini. Semoga setiap ilmu yang dibagikan untuk kami tadi jadi amal jariah yang membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih juga untuk Sobat Ngopi Robusta yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk share ke teman, keluarga, dan juga sosial media kalian. Jangan lupa juga like,
subscribe, dan juga follow Instagram Rumah Sakit Umum Dungus agar tidak ketinggalan episode inspiratif lainnya. Saya Hana, pamit undur diri. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.